Pemirsa, pukul 10 pagi ini maksud kami diagendakan pembacaan vonis Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Akil Mokhtar. Dan segera kita akan bergabung dengan Reza Ramadansyah yang saat ini berada di gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengabarkan yang terjadi saat ini di Mahkamah Konstitusi. Reza? Ya, Abraham dan juga pemirsa, betul sekali. Memang rencananya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi ini, Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan hasil sidang etik terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mokhtar terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada. Namun hingga kini, Majelis Kehormatan belum memasuki ruang rapat 1 di lantai 11 gedung Mahkamah Konstitusi. Rencananya Majelis Kehormatan akan mengumumkan hasil sidang etik yang telah dilakukan beberapa kali, dan Majelis Kehormatan juga telah memanggil sejumlah nama untuk diperiksa sebagai saksi dan diminta keterangannya terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mokhtar. Dan salah satu nama yang rencananya memang juga sebelumnya akan diperiksa ialah Akil Mokhtar sendiri. Namun pada pekan lalu pada saat Majelis Kehormatan akan memeriksa Akil Mokhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif ini menolak untuk dimintai keterangan dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah karena pemeriksaan dilakukan secara tertutup, bukan secara terbuka yang seperti dilakukan oleh beberapa saksi yang diperiksa oleh Majelis Kehormatan. Dan saat ini sudah masuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Dapat Anda lihat ada Wakil Ketua Komisi Yudisial yaitu Abbas Said, kemudian Ketua dari Majelis Kehormatan sendiri Harjono, dan juga anggota lainnya yaitu mantan Ketua Mahkamah Agung Bagirmanan, kemudian juga ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan juga Guru Besar Indonesia yaitu Hikmahanto Juwana. Dan sesaat lagi Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi akan memulai dan mengumumkan hasil dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mokhtar. Kita mulai ya, sekalian. Sidang Majelis Kehormatan untuk membacakan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan hakim terlapor Dr. HM Akil Mokhtar SHMH. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi saudara sekalian, pagi hari ini Majelis Kehormatan menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu hasil dari pemeriksaan Majelis Kehormatan terhadap terlapor atas nama Dr. HM Akil Mokhtar SHMH. Kegiatan kita, sebagaimana Anda sudah ikut memonitor, terdiri dari pengumpulan bukti-bukti dengan cara mendengar saksi-saksi. Kita sudah melakukan kegiatan untuk mendengar saksi-saksi. Dan terakhir, kita juga diharuskan memberi kesempatan untuk menemui Pak Akil sendiri, karena ada proses yang harus ditempuh, karena Pak Akil tidak bisa didengar di Mahkamah Konstitusi. Maka kita pergi ke kantor KPK. Dan hasil dari kantor KPK, sebagaimana Anda sudah ketahui, bahwa Pak Akil Mokhtar tidak bersedia untuk memberikan keterangannya. Meskipun sudah kita jelaskan bahwa keterangan itu adalah berfungsi sebagai pembelaan diri. Jadi pembelaan diri oleh Pak Akil tidak dilakukan. Baik, saudara sekalian, saya akan bacakan putusan dari Majelis Kehormatan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Keputusan nomor 01 MK/10 Romawi 2013. Demi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 7 tahun 2013, Yunto nomor 8 tahun 2013, dalam rangka memeriksa dan mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap dugaan pelanggaran kode etik
dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh: 1. Identitas terlapor, nama Dr. H.M. Akil Mokhtar SHMH. 2. Tempat tanggal lahir Putu Sibau 18 Oktober 1960. Jabatan Hakim Konstitusi, alamat Jalan Widya Chandra 3 nomor 7 Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut hakim terlapor. Saya akan lanjutkan. 2. Ringkasan informasi mengenai dugaan pelanggaran oleh hakim terlapor. 2.1. Bahwa pada tanggal 21 September 2013, hakim terlapor diduga berpergian ke Singapura bersama ajudan KSN dan supir DN. Dari dokumen yang diperoleh oleh Majelis Kehormatan, diketahui bahwa kepergian hakim terlapor ke Singapura dan ke negara lainnya tanpa pemberitahuan kepada Sekretariat Jenderal. 2.2. Bahwa hakim terlapor diduga memiliki mobil Toyota Crown Eclipse yang tidak didaftarkan ke Ditlantas Polda Metro Jaya. 2.3. Bahwa hakim terlapor diduga memiliki mobil sedan Mercedes-Benz yang diatasnamakan sopir hakim terlapor, DYN. Bahwa 2.4. Bahwa dalam perkara PHPU Kepala Daerah Banyuasin, hakim terlapor yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu diduga memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan surat terkait dengan pelaksanaan putusan perkara perselisihan hasil pemilu kada Banyuasin. Hakim terlapor juga diduga mengeluarkan surat yang menegaskan kebenaran surat yang dikirimkan panitera adalah atas perintah hakim terlapor. 2.5. Bahwa hakim terlapor diduga mengadakan pertemuan dengan anggota DPR CHN di ruang kerja hakim terlapor pada tanggal 9 Juli 2013. Selain itu, anggota DPR CHN berada di tempat yang sama dengan hakim terlapor pada saat keduanya ditangkap oleh KPK di rumah jabatan hakim terlapor pada tanggal 2 Oktober 2013 karena dugaan penyuapan. 2.6. Bahwa diduga hakim terlapor menggunakan kewenangannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pembagian penanganan perkara pada panelnya lebih banyak daripada panel lainnya. 2.7. Bahwa diduga hakim terlapor mempunyai dana yang tersimpan di 15 rekening bank dan istri hakim terlapor mempunyai dana yang tersimpan di 5 rekening bank dengan jumlah dan lalu lintas transaksi keuangan yang tidak wajar. Juga diperoleh informasi bahwa transaksi keuangan di rekening hakim terlapor dan istri hakim terlapor dilakukan oleh baik sekretaris hakim terlapor, YS, sopir hakim terlapor, DYN. 2.8. Bahwa diduga adanya transaksi keuangan dalam rekening hakim terlapor yang dilakukan oleh STA, kuasa hukum para pihak yang berperkara, dan pihak-pihak lain yang berperkara di Mahkamah Konstitusi melalui setoran tunai dan transfer antar bank. 2.9. Bahwa hakim terlapor diduga menyimpan barang berupa narkotika dan obat-obatan terlarang, yakni 3 linting ganja dalam keadaan utuh dan 1 linting ganja dalam keadaan bekas pakai, dan 2 buah pil Inex berwarna ungu dan hijau di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi. 3. Fakta yang terungkap dalam sidang Majelis Kehormatan. Ini mohon dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya untuk poin 4, saya persilakan Prof. Bagir. Pembelaan hakim terlapor.
4.1 bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 Majelis Kehormatan telah mendatangi hakim terlapor Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meminta keterangan dari hakim terlapor sekaligus memberikan kesempatan kepada hakim terlapor untuk menyampaikan pembelaan diri dalam sidang Majelis Kehormatan. 4.2 bahwa hakim terlapor menolak memberikan keterangan dan menolak menyampaikan pembelaan diri dengan alasan: 1. Hakim terlapor telah mengundurkan diri sebagai Hakim Konstitusi sejak tanggal 3 Oktober 2013. 2. Pemberian keterangan dan pembelaan diri hakim terlapor dilakukan dalam sidang Majelis Kehormatan yang bersifat tertutup untuk umum. 4.3 bahwa hakim terlapor mempersilahkan Majelis Kehormatan untuk mengambil keputusan tanpa mendengarkan keterangan dan pembelaan diri hakim terlapor. 4.4 bahwa hakim terlapor juga menyatakan apabila dipandang perlu, Majelis Kehormatan dapat menggunakan keterangan hakim terlapor sebagaimana tercantum dalam surat pengunduran hakim terlapor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam sidang Majelis Kehormatan dan pembelaan hakim terlapor. 5.1 bahwa berdasarkan keterangan saksi, hakim terlapor sering bepergian ke luar negeri bersama keluarga, ajudan, dan atau DYN, supir. Dari dokumen yang diperoleh oleh Majelis Kehormatan diketahui bahwa kepergian hakim terlapor sering tanpa pemberitahuan kepada Sekretariat Jenderal, termasuk kepergian hakim terlapor ke Singapura pada tanggal 21 September 2013. 5.2 bahwa berdasarkan surat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya nomor B/29/9/X/2013 Ditlantas tertanggal 10 Oktober 2013, mobil Toyota Crown Athlete milik hakim terlapor tidak didaftarkan ke Ditlantas Polda Metro Jaya. Hal demikian telah memberikan kesan adanya kepemilikan mobil secara tidak sah. Bahkan mobil tersebut dapat dikesankan sebagai mobil gelap. 5.3 bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam kurun waktu 3 bulan, hakim terlapor memiliki 2 mobil mewah baru, yaitu sedan Mercedes-Benz S350 dan sedan Toyota Crown Athlete. Atas kepemilikan mobil mewah baru yang tidak wajar tersebut, saksi merasa ngeri dan takut mengingat kepemilikannya dalam jangka waktu relatif dekat. 5.4 bahwa berdasarkan surat dari Ditlantas Polda Metro Jaya nomor B/2999/X/2013 Ditlantas tertanggal 10 Oktober 2013 diketahui bahwa mobil sedan Mercedes-Benz milik hakim terlapor ternyata diatasnamakan orang lain, yaitu atas nama supir hakim terlapor DYN. Perbuatan hakim terlapor yang demikian tersebut patut diduga sebagai upaya untuk menyamarkan harta kekayaan yang dimiliki hakim terlapor. Padahal sebagai pejabat negara, apalagi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, seharusnya hakim terlapor bersikap jujur dengan tidak mengatasnamakan harta yang dimilikinya, dalam hal ini mobil atas nama orang lain. 5.5 A. Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam perkara PHPU Kepala Daerah Banyuasin, hakim terlapor yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan surat nomor 137/PAN MK /7/2013 tanggal 18 Juli 2013
perihal penetapan kepala daerah yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya dikirimkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan Ketua KPU Kabupaten Banyuasin tanpa melalui rapat permusyawaratan hakim. Pada pokoknya surat tersebut meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menunda pelaksanaan putusan MK nomor 72 PHPU D/11/2013 dan sekaligus menunda untuk sementara proses pengangkatan dan pengesahan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Banyuasin tahun 2013 sampai dengan diselesaikannya permasalahan hukum. B. Bahwa terhadap surat nomor 137/PAN MK -7/2013 tanggal 18 Juli 2013. Mahkamah Konstitusi mendapat 9 surat tanggapan dari pihak-pihak yang terkait dengan adanya surat tersebut. Di antara surat tersebut ada yang meminta klarifikasi tentang kebenaran surat, yaitu pada tanggal 22 Juli 2013. Mahkamah Konstitusi menerima surat dari Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin nomor 800-995-DPRD-2013 perihal mohon klarifikasi dan surat bertanggal 23 Juli 2013 yang dikirim oleh Suharyono selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Banyuasin nomor 178-SK-KHSA-6/2013 perihal mohon klarifikasi kebenaran surat Mahkamah Konstitusi nomor 137/PAN MK-7/2013 terhadap surat dan berbagai tanggapan tersebut. Hakim terlapor yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan surat nomor 1799-00.00-03-07/2013 perihal klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin dan surat nomor 1760-00.00-03-07/2013 perihal klarifikasi yang ditujukan kepada kuasa hukum KPU Kabupaten Banyuasin. C. Bahwa setelah mengetahui adanya kedua surat tersebut, Hakim Konstitusi melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk mempertanyakan kepada hakim terlapor soal kebenaran dan alasan dikeluarkannya surat-surat tersebut di luar kewenangan hakim terlapor. Akhirnya atas perintah rapat permusyawaratan hakim, Panitera Mahkamah Konstitusi menerbitkan surat nomor 155/PAN MK-9/2013 perihal penetapan kepala daerah yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 72/PHPU D/11/2013 dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya. 5.6 bahwa berdasarkan keterangan saksi ada pertemuan antara hakim terlapor dengan anggota DPR CHN di ruang kerja hakim terlapor pada tanggal 9 Juli 2013. Selain itu, terdapat peristiwa hukum bahwa anggota DPR CHN berada di tempat yang sama dengan hakim terlapor pada saat keduanya ditangkap oleh KPK di rumah jabatan hakim terlapor pada tanggal 2 Oktober 2013 karena dugaan penyuapan. 5.7 bahwa berdasarkan keterangan saksi, hakim terlapor menggunakan kewenangannya sebagai Ketua MK untuk menetapkan pembagian penanganan perkara pada panelnya lebih banyak daripada panel lainnya. Menurut saksi, sejak hakim terlapor menjabat sebagai Ketua MK, dari total jumlah perkara pemilu kada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, lebih banyak ditangani oleh panel hakim terlapor. Bahkan hampir seluruh perkara pemilu kada di daerah-daerah Kalimantan ditangani oleh panel hakim terlapor.
padahal hakim terlapor berasal dari daerah tersebut. Seharusnya jumlah perkara pemilu kada didistribusikan kepada ketiga panel hakim secara proporsional, atau sejogjanya panel hakim terlapor menangani jumlah perkara lebih sedikit dibandingkan dengan panel hakim lainnya, mengingat dalam kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, hakim terlapor memiliki tugas-tugas kenegaraan lainnya. 5.8. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Majelis Kehormatan dari lembaga yang mempunyai otoritas, hakim terlapor mempunyai dana yang tersimpan di 15 rekening bank, dan istri hakim terlapor mempunyai dana yang tersimpan di 5 rekening bank dengan jumlah dan lalu lintas transaksi keuangan yang tidak wajar. Juga diperoleh informasi bahwa transaksi keuangan di rekening hakim terlapor dan istri hakim terlapor dilakukan oleh baik sekretaris hakim terlapor YS, sopir hakim terlapor DYN. 5.9. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Majelis Kehormatan dari lembaga yang mempunyai otoritas, dalam rekening hakim terlapor terlacak adanya transaksi keuangan yang dilakukan oleh STA, kuasa hukum para pihak yang berperkara, dan pihak-pihak lain yang berperkara di Mahkamah Konstitusi melalui setoran tunai dan transfer antar bank. 5.9a. Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertuang di dalam berita acara penemuan barang yang diduga obat-obatan terlarang tanggal 3 Oktober 2013, telah ditemukan barang yang diduga narkotika dan obat-obatan terlarang dalam sebuah amplop coklat 5 cm yang berisi 1 buah bungkus kotak rokok merek Sampurna Mentol berisi 3 linting yang diduga ganja dalam keadaan utuh, dan 1 linting yang diduga ganja dalam keadaan bekas pakai, dan 2 buah pil berwarna ungu dan hijau yang diduga Inex dalam tisu berwarna putih yang dibungkus plastik obat bertuliskan Poliklinik MKRI di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi pada laci nomor 2 sebelah kiri meja kerja utama. B. Bahwa selanjutnya Badan Narkotika Nasional telah melakukan uji laboratorium dan dipastikan dengan hasil analisis sebagai berikut. 1. Bahan atau daun dalam linting kertas warna putih dan dalam linting kertas warna putih bekas pakai adalah ganja positif dalam kurung plus mengandung THC dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 2A. Tablet warna ungu positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 2B. Tablet warna hijau positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. C. Bahwa lebih lanjut menurut Badan Narkotika Nasional melalui surat nomor R-NAL-10-Romawi-2013-BNN tanggal 31 Oktober 2013 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan DNA yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetik bahwa sebagian profil DNA pada linting ke-1 kertas putih bekas pakai yang berisikan bahan atau daun nomor register barang bukti BB-01-10-Romawi-2013-BNN identik dengan profil DNA hakim terlapor. 5.10 bahwa hakim terlapor menolak memberikan keterangan dan menolak menyampaikan pembelaan diri dengan alasan 1. Hakim terlapor telah mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi sejak tanggal 3 Oktober 2013
Dan 2, pemberian keterangan dan pembelaan diri hakim terlapor dilakukan dalam sidang majelis kehormatan yang bersifat tertutup untuk umum. Selanjutnya, hakim terlapor mempersilahkan majelis kehormatan untuk mengambil keputusan tanpa mendengarkan keterangan dan pembelaan diri hakim terlapor. Apabila dipandang perlu, hakim terlapor mempersilahkan majelis kehormatan menggunakan keterangan hakim terlapor sebagaimana tercantum dalam surat pengunduran hakim terlapor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 5.11 bahwa kuasa hukum hakim terlapor telah mengirim surat bertanggal 29 Oktober 2013 kepada Majelis Kehormatan yang pada intinya menghendaki agar Majelis Kehormatan melakukan penundaan atau penangguhan keputusan Majelis Kehormatan sampai dengan diberikannya kesempatan kepada hakim terlapor untuk didengar keterangannya dalam sidang Majelis Kehormatan yang terbuka untuk umum. 6. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar pengambilan keputusan. 6.1 menimbang bahwa perilaku hakim terlapor yang bepergian ke Singapura pada tanggal 21 September 2013, termasuk kepergian hakim terlapor ke beberapa negara lainnya tanpa pemberitahuan kepada Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, merupakan perilaku yang melanggar etika. Sejogjanya, setiap kali hakim terlapor bepergian ke luar negeri, hendaknya memberitahukan kepada Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, apalagi hakim terlapor yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, harus diketahui keberadaannya setiap saat untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu di Mahkamah Konstitusi yang dipimpinnya, meskipun tidak harus diketahui kegiatan pribadinya. Terhadap perilaku hakim terlapor tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, yaitu prinsip keempat tentang kepantasan dan kesopanan. Penerapan angka 2 yang menegaskan sebagai abdi hukum yang terus-menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat mahkamah. 6.2 menimbang bahwa perilaku hakim terlapor yang tidak mendaftarkan mobil Toyota Crown Athlete miliknya ke Ditlantas Polda Metro Jaya mencerminkan perilaku yang tidak jujur. Seharusnya hakim terlapor segera mendaftarkan kepemilikan mobil tersebut kepada pihak yang berwenang. Terhadap perilaku hakim terlapor tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip ketiga, yaitu integritas. Penerapan angka 1 yang menyatakan hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak. Di samping itu, hakim terlapor juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 23 huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan perbuatan tercela. 6.3 menimbang bahwa perilaku hakim terlapor menyamarkan kepemilikan mobil sedan Mercedes-Benz S350 dengan mengatasnamakan sopir hakim terlapor DYN, apalagi dengan maksud menghindari pengenaan pembayaran pajak progresif, merupakan perilaku yang tidak pantas dan merendahkan martabat hakim konstitusi. Terhadap perilaku hakim terlapor tersebut, Majelis Kehormatan berpendapat bahwa hakim terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip keempat, kepantasan dan kesopanan. Penerapan angka nomor 6 yang menegaskan hakim konstitusi harus menginformasikan secara terbuka tentang keadaan kekayaan pribadi dan keluarga atas kesadaran sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6.4
menimbang bahwa perilaku hakim terlapor yang saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi memerintahkan secara langsung Panitera Mahkamah Konstitusi untuk berkirim surat nomor 137/PAN/MK